Salam hangat bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sedang mendengarkan saluran kisah. Mari kita bersama-sama menyimak kisah hari ini. Melihat karyawannya diam-diam memakan sisa makanan tamu, seorang direktur wanita menangis terseduh-seduh mengetahui alasan mengapa pemuda itu tidak berani membeli makan siangnya sendiri. Seorang direktur wanita dari sebuah restoran mewah, pada suatu sore yang sepi, tanpa sengaja menyaksikan pemandangan yang menyayat hati. Karyawannya yang pendiam tampak sedang membongkar-bongkar tempat sampah, diam-diam memungut sisa-sisa lauk dan nasi dingin yang ditinggalkan pelanggan, lalu buru-buru menyuapkannya ke dalam mulut. Apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat yang bergelimang makanan ini? Mengapa seorang pemuda yang sehat dan bertenaga tidak berani mengeluarkan uang untuk sekadar membeli seporsi nasi yang layak, dan malah merendahkan dirinya memakan makanan sisa orang tak dikenal? Kenyataan pahit di balik tindakan tersebut membuat seorang wanita yang sudah banyak makan asam garam dan keras di dunia bisnis pun hancur hatinya dan menangis terseduh-seduh. Restoran Rasa Nusantara terletak persis di jalan utama, salah satu kawasan bisnis paling sibuk di pusat kota Jakarta. Pelanggan yang datang silih berganti, sebagian besar adalah pebisnis, pejabat, atau keluarga kelas atas. Pemilik dari restoran megah ini adalah Ibu Lestari, seorang wanita berusia awal 50-an. Sosoknya tegap, wajahnya selalu memancarkan ketegasan dan kecekatan khas seorang wanita yang merintis kesuksesan dari nol. Ibu Lestari terkenal di dunia kuliner tidak hanya karena keahlian masaknya, tetapi juga karena ketegasannya dan ketelitiannya pada setiap detail terkecil. Dari mangkuk dan sumpit di meja tamu hingga tata krama sapaan para pelayan, semuanya harus tunduk pada standar ketat yang ia tetapkan sendiri. Ibu Lestari berasal dari keluarga miskin. Ia pernah melewati masa muda yang keras, berjualan nasi uduk dan soto ayam di pinggir jalan, mencekap segala bentuk penderitaan. Karena pernah merasakan lapar dan dingin, ia sangat menghargai sebutir nasi dan sepotong daging. Namun, berbisnis layanan di zaman sekarang seringkali menghadirkan pemandangan yang membuat sakit mata, meski ia hanya bisa menelan kepahitan itu dalam diam. Anak muda zaman sekarang yang makan di restoran, seringkali sebelum mulut mereka mencicipi makanan, kamera ponsel pintar mereka yang harus makan duluan. Begitu hidangan disajikan, mereka akan berkerumun, mengambil foto dan berpose, dengan berbagai gaya sampai bosan. Sampai ketika kuah sup sudah benar-benar dingin dan ayam bakar kehilangan aromanya, barulah mereka dengan enggan mengambil beberapa suap, lalu memanggil pelayan untuk membayar, meninggalkan makanan yang berserakan di atas meja. Setiap kali melihat piring-piring makanan yang hampir utuh dibuang langsung oleh staf ke tempat sampah, hati Ibu Lestari terasa perih seperti ditaburi garam. Tapi apa daya, pembeli adalah raja. Uang sudah mereka bayar, hak untuk membuang-buang makanan ada pada mereka. Menjadi bos di zaman sekarang juga tidak ada enaknya. Baru buka mata sudah dikelilingi ratusan tagihan, sewa tempat, listrik, air, hingga pajak. Pelanggan sedikit-sedikit protes dan mengeluh di media sosial. Karyawan sebentar-sebentar menuntut kenaikan gaji. Sementara harga barang di pasar terus meroket lebih cepat dari detak jantung orang tua yang terkena darah tinggi. Meski perhitungan keuangannya sangat rinci, Ibu Lestari selalu memegang satu prinsip mutlak, tidak boleh ada karyawannya yang kelaparan. Restoran memiliki kebijakan memberikan jatah makan 2 kali siang dan malam untuk seluruh staf, pelayan dan dapur. Agar semua orang memiliki rasa tanggung jawab dan tidak membuang-buang makanan, ia menetapkan bahwa untuk setiap waktu makan, karyawan hanya perlu membayar iuran simbolis yang sangat kecil. Sisanya akan disubsidi oleh restoran. Makanan karyawan selalu berisi lauk pauk, sayuran, dan sup manis yang layak. Namun, di antara puluhan karyawan muda yang bekerja di sana, ada satu kasus yang berkali-kali membuat Ibu Lestari dan manajer restoran merasa heran. Dia adalah Bayu, seorang pemuda berusia sekitar 22 atau 23 tahun yang bekerja sebagai pelayan. Bayu memiliki tubuh yang sangat kurus, kulit gelap, dan matanya selalu menunduk menatap lantai dengan ekspresi pemalu dan pasrah. Seragam restorannya selalu terlihat kedodoran, memperlihatkan sepasang tangan yang penuh dengan kapalan kasar, sama sekali tidak terlihat seperti tangan pemuda kota pada umumnya. Bayu bekerja dengan sangat luar biasa rajin. Ia selalu menjadi orang pertama yang datang untuk mengelap meja dan kursi, menyapu area parkir, dan juga orang terakhir yang pulang untuk membuang sampah, serta membersihkan sisa-sisa kotoran tamu. Apapun tugasnya, Bayu kerjakan tanpa ragu, tanpa mengeluh sepatah kata pun. Hanya ada satu hal yang aneh. Sejak hari pertama masuk kerja hingga lebih dari setengah tahun berlalu, Bayu sama sekali tidak pernah mendaftar untuk makan catering bersama yang lain. Ketika manajer bertanya, ia hanya menggaruk kepalanya dengan canggung, tersenyum, kecut, tidak bisa mencerna makanan berlemak.
Saya bawa bekal nasi kepal dari rumah, lebih aman untuk perut saya. Lalu ia meminta izin untuk tidak membayar iuran, simbolis tersebut agar bisa berhemat. Mendengar hal itu, banyak orang di restoran diam-diam mencibir dan berbisik-bisik. Anak-anak muda yang bekerja bersamanya menganggap Bayu sebagai orang yang pelit, kikir, dan terlalu perhitungan. Ada yang dengan mulut pedas berkata, paling, anak ini menahan lapar buat nyimpen uang demi main cewek atau judi slot. Anak muda kok pelitnya minta ampun sampai-sampai menyiksa perutnya sendiri. Sesekali, pada jam istirahat siang, saat semua orang berkumpul di ruang makan karyawan, sambil tertawa menceritakan lelucon, orang-orang melihat Bayu diam-diam, menyelinap ke bangku beton di sudut halaman belakang, menghadap ke tembok. Tidak ada yang melihat apa yang ia makan, hanya terlihat beberapa saat kemudian ia bergegas masuk, menenggak 2 gelas besar air putih, lalu langsung kembali bekerja. Ibu Lestari yang sibuk dengan banyak urusan awalnya juga penasaran, namun, seiring dengan padatnya kesibukan bisnis, ia membiarkannya. Biarlah, setiap orang punya ceritanya sendiri, asalkan anak itu bekerja dengan baik dan tidak melanggar aturan. Hingga pada suatu sore di bulan Desember, saat musim hujan sedang lebat-lebatnya, hujan rintik-rintik yang tak kunjung berhenti membuat suasana hati menjadi lesu. Jumlah tamu di restoran sangat sepi. Baru pukul 2 siang, area makan sudah kosong melompong, hanya tersisa beberapa meja tamu yang sedang menghabiskan sisa obrolan. Setelah jam sibuk usai, para pelayan telah mundur ke ruang istirahat untuk memejamkan mata sejenak sebelum bersiap untuk giliran kerja malam. Hari itu pinggang Ibu Lestari terasa sakit, sehingga ia tidak pulang untuk istirahat siang seperti biasanya, melainkan tetap berada di ruang kerjanya di lantai 2 untuk memeriksa kembali buku catatan keuangan. Suasana restoran tenggelam dalam keheningan, hanya terdengar sayup-sayup alunan musik lembut dari pengeras suara di langit-langit dan dengungan pelan mesin AC. Merasa pengap, Ibu Lestari mendorong kursinya dan berdiri, berniat turun ke dapur untuk menyeduh secangkir teh jahe panas. Saat melewati lorong remang-remang yang mengarah ke area cuci piring dan tempat pengumpulan sampah di bagian belakang, ia tiba-tiba mendengar suara aneh. Suara kresek-kresek kantong plastik, suara piring yang berbenturan pelan kelingking, diselingi suara napas terengah-engah yang sangat pelan, layaknya seekor hewan kecil yang sedang mengendap-endap mengincar mangsa. Area ini seharusnya kosong, pada jam begini. Para petugas kebersihan biasanya mengumpulkan piring kotor di bak cuci dan baru membersihkannya di penghujung sore. Naluri seorang manajer berpengalaman memberitahu Ibu Lestari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ada pencuri yang menyusup? Atau ada karyawan tidak disiplin yang membuang sampah sembarangan? Berusaha tidak membuat suara, Ibu Lestari berjalan berjinjit, menyusuri dinding keramik yang dingin, perlahan, mendekati pintu lipat yang sedikit terbuka. Sungguh ironi kehidupan yang menggelikan. Orang-orang di luar sana ramai, membicarakan diet, menghabiskan jutaan rupiah untuk detoksifikasi demi menurunkan berat badan, tetapi tepat di tengah lautan makanan mewah ini, pemandangan yang tersaji di depan mata membuat Ibu Lestari mematung, darah di tubuhnya serasa membeku. Di bawah cahaya lampu neon remang-remang yang berkedip-kedip di area cuci piring, Bayu sedang berjongkok di samping ember besar berisi sisa makanan, tempat seluruh makanan buangan tamu siang itu dikumpulkan. Pemuda itu tidak mengenakan celemek, di tangannya ada sepasang sumpit bambu sekali pakai yang ujungnya sudah patah. Matanya menatap liar ke sekeliling seperti takut ketahuan, sementara tangan kurusnya yang gemetar membongkar-bongkar kekacauan yang berisi tulang belulang, sisa kuah, dan sayuran yang sudah layu. Satu tangannya memegang piring cuil yang diambil dari rak cucian kotor, sementara tangannya yang lain menggunakan sumpit untuk dengan cepat memungut potongan daging rendang, ayam bakar, atau sate yang baru digigit separuh atau bahkan belum disentuh tamu, lalu dengan panik memindahkannya ke piringnya sendiri. Ia melakukan semuanya dengan cekatan namun penuh ketergesaan dan kepanikan. Setelah mengumpulkan cukup banyak lauk, Bayu menjangkau penanak nasi, industri besar yang sudah dingin di sudut dapur. Ia mengikis butiran nasi kering di dasar panci, mencampurnya secara sembarangan ke dalam piring sisa makanan tadi. Tanpa memanaskannya, tanpa menambahkan garam atau kecap, Bayu membawa piring berisi makanan campur aduk itu, menyelinap ke sudut sempit di antara dua kulkas industri besar. Di tempat yang tak tersentuh cahaya itu, kegelapan menyelimuti sosoknya yang kurus kering. Ia mulai menyuapkan nasi ke mulutnya. Ia makan dengan rakus, mengunyah dan menelan dengan tergesa-gesa, rahangnya terus bergerak. Setiap suapan nasi yang bercampur lemak dingin, setiap potongan daging hambar meluncur ke tenggorokannya. Kadang potongan makanannya terlalu besar, hingga membuat tersedak. Bayu harus memukul-mukul dadanya sendiri, lalu buru-buru meminum air. Keran langsung dari wastafel untuk menelannya.
berdiri bersembunyi di balik bingkai pintu. Mata Ibu Lestari membelalak lebar, tak berani mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Selama bertahun-tahun, Malang melintang di dunia bisnis. Ia telah melihat berbagai macam orang dan tragedi, tetapi belum pernah ia melihat pemandangan yang begitu menghantui. Kemarahan seorang pemilik bisnis tiba-tiba mendidih di kepalanya. Astaga, restorannya ini restoran kelas atas. Betapa ketatnya aturan kebersihan dan keamanan makanan di sini. Karyawannya malah mengais sampah dan memakan sisa makanan tamu. Jika pelanggan atau dinas kesehatan tahu, bukankah reputasi yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun akan hancur berantakan? Kebijakan makan di restoran ini sama sekali tidak kejam. Hanya bayar beberapa ribu rupiah saja, mereka bisa makan nasi hangat dan sup panas. Kenapa anak ini memilih cara yang kotor dan rendah seperti ini untuk bertahan hidup? Ibu Lestari menarik napas dalam-dalam, bersiap mendorong pintu, membentak langsung ke wajah karyawan muda itu, lalu memecatnya saat itu juga tanpa ampun. Namun, tepat ketika ujung sepatunya menyentuh ambang pintu, sebuah suara pelan masuk ke telinganya. Itu bukan lagi suara kunyahan yang tergesa-gesa, melainkan suara isak tangis. Bayu sedang menangis. Pemuda itu menundukkan wajahnya ke atas lututnya yang tertutup celana robek, bahunya bergetar hebat di dalam kegelapan. Air matanya jatuh bercucuran menetes ke atas piring nasi dingin, bercampur dengan sisa saus yang memuakkan. Ia menangis sambil terus meraup segenggam nasi dan menjejalkannya ke dalam mulut, seolah-olah sedang memaksa dirinya sendiri untuk makan, untuk tetap hidup, tanpa menikmati rasa apapun. Pandangan Ibu Lestari tanpa sengaja jatuh pada sepatu Bayu. Itu adalah sepasang sepatu kets kanvas yang bagian depannya sudah hancur menganga seperti mulut katak, dijahit serampangan dengan benang nilon hitam yang kasar. Kerah kemeja, seragamnya usang dan robek, dipenuhi keringat dan kotoran. Tiba-tiba, kobaran amarah di hati sang direktur wanita itu padam seketika. Kemarahan itu berganti dengan perasaan lain yang menyumbat dadanya. Hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Seorang pemuda dengan harga diri yang normal, jika tidak didorong ke ujung keputusasaan, jika tidak memikul beban yang terlalu berat untuk ditanggung, bagaimana mungkin ia bersedia menukar kehormatannya, menginjak-injak harga dirinya sendiri untuk memakan sisa makanan menjijikkan di sudut gelap layaknya hewan buangan seperti ini? Ibu Lestari perlahan menarik langkahnya mundur. Ia tidak jadi memarahi Bayu. Ia berdiri diam dalam kegelapan selama beberapa menit lagi, menatap sosok menyedihkan karyawannya yang sedang berusaha menelan sisa nasi yang bercampur air mata, lalu diam-diam berbalik dan pergi. Hatinya dilanda kebingungan yang luar biasa. Ia mengerti bahwa memecat seseorang itu sangat mudah, cukup dengan jentikan tangan dan satu kalimat. Tapi di balik tindakan aneh dan sangat pelit itu, pasti ada penderitaan yang luar biasa pedih yang tidak diketahui oleh siapapun di restoran ini. Malam itu, sekembalinya ke rumah mewahnya yang nyaman, melihat hidangan hangat dengan berbagai menu lezat yang disajikan asisten rumah tangga, Ibu Lestari tak sanggup menyentuh sumpitnya. Bayangan karyawan yang mengais sampah memungut makanan sisa terus menghantui pikirannya. Bencana apa sebenarnya yang menimpa pemuda itu hingga ia harus hidup dengan cara yang begitu memalukan? Ia memutuskan untuk tidak meributkan masalah ini, melainkan diam-diam mencari tahu sendiri jawabannya. Hari-hari setelah sore hujan yang menghantui itu, Ibu Lestari merasa seperti orang linglung. Setiap waktu makan, melihat hidangan yang melimpah, ia selalu teringat pada sosok Bayu yang kurus dan meringkuk di sudut remang-remang, buru-buru menyuap nasi dingin yang bercampur air lemak sisa. Awalnya ia berniat menutup mata seolah tidak melihat apa-apa demi menjaga harga diri anak itu, tetapi hati nuraninya sebagai seorang ibu, seorang wanita yang pernah tidur di jalanan dan bangkit dari lumpur kemiskinan, terus mengusiknya. Di usianya yang menginjak 50-an, usia di mana orang bilang sudah tahu takdir langit, Ibu Lestari malah merasa dirinya seperti detektif yang menyamar dengan baju rakyat jelata untuk membongkar sebuah kasus. Hanya saja, kasusnya ini bukanlah kejahatan besar, melainkan mencari jawaban atas penderitaan yang tersembunyi di balik mata sedih seorang pemuda miskin. Keesokan paginya, ia langsung memanggil manajer HRD ke ruangannya, meminta berkas lamaran kerja Bayu. Lembar riwayat hidup itu sangat tipis, hanya berisi beberapa baris tulisan tangan yang rapi namun terkesan kaku. Nama, Bayu Saputra. Asal, sebuah desa miskin di daerah pegunungan Gunung Kidul, Yogyakarta. Pekerjaan, orang tua, petani. Tidak ada nomor telepon keluarga yang bisa dihubungi, hanya ada deretan nomor milik bapak kos tempat Bayu menyewa. Informasi minim itu tak cukup bagi Ibu Lestari untuk mengurai benang kusut di kepalanya. Ia pun perlahan bertanya pada karyawan yang bekerja di shift yang sama dengan Bayu. Ada yang bilang,
Anak ini pendiam banget, Bu. Dicongkel mulutnya seharian juga, nggak bakal ngomong. Yang lain mendecakkan lidah. Saya cuma tahu dia miskin banget. Pakaian yang dipakai selalu 2 setelan baju usang itu saja. Diajak minum es teh di pinggir jalan seharga 5.000 perak saja dia geleng-geleng kepala dan kabur. Mendengar gosip para karyawan, perut Ibu Lestari semakin terasa perih. Di masyarakat sekarang, anak muda nongkrong bawa motor mengkilap, asyik main HP, dan sibuk main media sosial. Tapi ini, ada anak yang begitu pelit, menghitung setiap rupiah sampai sangat kejam pada dirinya sendiri. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di keluarganya? Ia bertekad harus mengungkap rahasia ini sendiri, bukan untuk menghukum, tetapi untuk melihat apa yang bisa ia lakukan untuk menarik seseorang keluar dari rawa kegelapan. Kesempatan itu pun tiba pada suatu malam di akhir pekan yang dilanda hujan badai lebat. Tamu sangat sepi, restoran tutup lebih awal dari biasanya. Karyawan lain sudah selesai beres-beres dan buru-buru pulang untuk menghindari hujan. Hanya tersisa Bayu yang sedang sibuk mengepel sisa genangan air di lantai keramik lobi utama. Ibu Lestari menyeduh secangkir teh panas, perlahan turun dari lantai atas, menarik sebuah kursi kayu dan duduk tepat di dekat Bayu yang sedang tekun mengepel. Melihat sang bos muncul dengan wajah termenung, Bayu terkesiap. Ia buru-buru melepaskan kain pelnya, mundur beberapa langkah, menangkupkan tangannya, membungkuk memberi salam, suaranya kecil seperti nyamuk. Bayu, kemarilah, duduk, istirahat sebentar, minum air hangat bersama ibu. Ibu Lestari menepuk kursi kosong di sebelahnya, nada suaranya berubah dari ketajamannya yang biasa menjadi lembut dan keibuan orang desa. Bayu dengan gugup menolak, matanya melirik liar ke sekeliling, ketakutan, berpikir bahwa ia telah melakukan kesalahan dan akan segera dipecat. Dalam hatinya ia berpikir, di masa ekonomi yang sulit ini, bisa bertahan di restoran mewah seperti ini adalah satu-satunya pelampung penyelamat hidupnya. Jika ia kehilangan pekerjaan, rasanya langit akan runtuh. Mengetahui anak itu sedang panik, Ibu Lestari tersenyum hangat, senyum langka, yang menyamarkan kerutan di sudut matanya. Jangan takut, Ibu tidak akan memarahimu. Ibu sedang pusing tidak bisa tidur, jadi cuma ingin mengobrol sedikit. Ibu tanya jujur ya, kerja di sini gaji dan bonus tidak terlalu buruk. Kenapa kamu tidak daftar makan catering supaya perutmu hangat, dan malah makan makanan sisa pelanggan di sana? Pertanyaan itu menusuk tepat ke titik lemahnya, terdengar lembut, namun memiliki kekuatan bagaikan petir di siang bolong. Wajah Bayu memucat dalam sekejap, tangannya yang kurus gemetar hebat, meremas ujung kemeja seragamnya. Ia tergagap, bibirnya yang kering bergetar tetapi tak ada kata yang keluar. Harga diri seorang laki-laki yang ditelanjangi membuatnya merasa begitu malu, hingga ia hanya berharap ada lubang yang terbuka di bawah kakinya agar ia bisa langsung cui ke dalamnya. Ibu melihat semuanya? Bayu bertanya dengan gemetar. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang memerah. Ibu Lestari menghela napas, menuangkan secangkir teh panas dan mendorongnya ke arah pemuda itu. Ibu lihat semuanya. Ibu tidak menyalahkanmu. Ibu hanya merasa kasihan. Di usia sekuat tenaga ini, kamu butuh makan nasi yang cukup agar kuat bekerja. Kenapa kamu menyiksa dirimu seperti itu? Kalau kamu punya kesulitan, katakan pada ibu. Meskipun ibu bukan malaikat, ibu juga pernah miskin dan merangkak naik dari bawah. Ibu mengerti, kata-kata tulus dan hangat itu layaknya api kecil yang menyala di tengah malam, musim dingin yang membeku, benar-benar meruntuhkan tembok pertahanan terakhir di hati Bayu. Segala kepahitan, semua tekanan yang tertahan selama berbulan-bulan, tiba-tiba meledak. Bayu ambruk ke kursi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis terseduh-seduh. Tangisan seorang laki-laki terdengar tertahan dan memilukan di tengah keheningan restoran, seakan menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Menunggu hingga luapan emosi Bayu mereda, Ibu Lestari baru bertanya dengan suara lembut. Dari isak tangis yang tersendat-sendat itu, kisah kehidupan tragis karyawan ini perlahan muncul, tergambar jelas dan menyakitkan hati. Bayu lahir dari keluarga petani miskin di daerah tada hujan di desa, sepanjang tahun wajahnya menghadap tanah, punggungnya menghadap langit, hanya bergantung pada beberapa petak sawah sewaan. Kemiskinan terus menempel tanpa henti. Namun, tragedi sesungguhnya datang 2 tahun lalu ketika sang ibu yang pekerja keras, tiba-tiba jatuh sakit. Rasa sakit di dada dan pingsan berulang kali di pematang, sawah menjadi pertanda buruk. Menggadaikan seluruh sawah dan ternak untuk membawa ibunya ke rumah sakit kabupaten, keluarga ini serasa menerima hukuman mati saat dokter menyatakan sang ibu mengidap gagal ginjal stadium akhir. Dalam hidup, orang sering bercanda bahwa yang paling menakutkan bukanlah hantu, melainkan ranjang paling mahal di dunia, yakni ranjang rumah sakit. Dan itu sama
sekali tidak salah. Untuk mempertahankan hidupnya, Ibu Bayu harus menjalani cuci darah, hemodialisis, 3 kali seminggu. Biaya pengobatan, obat-obatan di luar, tanggungan BPJS, biaya transportasi dan hidup selama bolak-balik ke rumah sakit, semuanya menimpa pundak sang bapak yang sudah tua dan lemah, serta pemuda yang baru saja mengenal dunia. Lalu ibarat jatuh tertimpa tangga, bapaknya yang bekerja terlalu keras siang, malam memanggul batu bata, demi mencari uang untuk menyelamatkan istrinya juga. Jatuh sakit, ia menderita saraf terjepit parah, HNP, terbaring lumpuh tak bisa melakukan pekerjaan berat. Seluruh beban keluarga, nyawa ayah dan ibunya kini, bertumpu pada bahu kurus Bayu. Ia terpaksa mengubur impiannya untuk sekolah, mengemasi barang-barangnya ke ibu kota untuk mencari pekerjaan, membawa harapan tipis akan uang yang bisa dikirimkan ke kampung untuk membeli obat ibunya. Gaji bulanan di restoran ini 4,5 juta, ditambah uang tip dari pelanggan kadang. Totalnya bisa 5,5 juta, Bu. Bayu menyeka air matanya, suaranya serak. Tapi, uang sebesar itu kedengarannya saja banyak, kalau buat bayar biaya rumah sakit, menguapnya lebih cepat dari kuah soto yang mendidih tanpa tutup. Setiap kali ibu cuci darah, beli obat penunjang jantung, penambah darah, lalu popok, langsung habis tak bersisa. Setiap bulan saya harus kirim ke kampung minimal 5 juta, supaya cukup mempertahankan nyawa ibu dan memberi makan bapak. Ibu Lestari mendengarnya dengan hidung yang perih. Ia berhitung cepat di kepalanya. Total pemasukan 5,5 juta tapi mengirim 5 juta ke kampung. Lalu, bagaimana anak ini bisa bertahan hidup di Jakarta yang serba mahal ini? Uang 500.000 tidak cukup untuk membayar sewa indekos paling kecil dan kumuh sekalipun, apalagi untuk beli sabun, listrik, air, dan makan sehari-hari. Seolah bisa membaca kebingungan di mata bosnya, Bayu dengan sedih melanjutkan ceritanya. Untuk menghemat semaksimal mungkin, ia tidak menyewa kamar. Ia meminta izin untuk tidur di bawah tangga sebuah kos-kosan kumuh berjarak 10 kilometer dari restoran. Sebagai gantinya, setiap malam ia harus membantu bapak kos membersihkan sampah dan menyalakan pompa air. Untuk berangkat kerja, ia menggunakan sepeda ontel butut yang ia temukan di tempat barang rongsokan, memperbaikinya sendiri agar bisa dikayuh setiap hari menembus panas dan hujan. Soal makan, saya sudah berhitung. Ikut catering karyawan setiap hari memang murah, tapi sebulan bisa habis 150.000. Uang segitu buat orang lain mungkin tidak seberapa, mungkin cuma seharga secangkir kopi atau semangkuk bakso di pagi hari. Tapi buat saya, itu adalah obat penguat buat ibu saya, harapan hidup ibu saya. Saya masih muda, lapar sedikit, haus sedikit, saya tidak akan mati. Tapi kalau ibu saya sampai kehabisan obat 1 hari saja, dia akan kesakitan, dan dia akan meninggalkan saya. Cerita Bayu terputus oleh isak tangis. Pemuda itu menundukkan kepalanya ke meja, bahunya bergetar. Ternyata tindakannya mengais tempat sampah dan memungut sisa makanan pelanggan bukanlah karena sifat pelit atau kikir, melainkan sebuah pengorbanan luar biasa dari seorang anak yang berbakti. Ia memaksa dirinya, menelan nasi dingin yang bercampur keringat dan air mata kehinaan demi mengumpulkan setiap keping rupiah, untuk dikirim demi mempertahankan nyawa ibunya, yang sakit tua. Di sudut dapur yang gelap itu, ada kasih sayang seorang anak yang begitu suci dan agung hingga membuat siapapun akan menunduk pilu. Jantung Ibu Lestari serasa diremas kuat. Air mata dari wanita besi di dunia bisnis ini, kini tak tertahankan lagi, mengalir membasahi pipinya yang mulai dihiasi flek penuaan. Ia teringat kembali bayangan piring-piring makanan sisa yang dibuang begitu saja oleh para tamu setiap hari tanpa rasa sayang. Ia merasa iba pada nasib manusia, yang bagaikan buih, yang satu makan berlebih-lebihan, sementara yang lain, kelaparan setengah mati. Seorang pemuda berusia 20-an yang seharusnya bisa makan enak, berpakaian bagus, dan berkencan dengan bebas, malah harus membungkuk, memikul utang pengobatan yang sangat besar, mengikat erat perutnya, memunguti sisa-sisa sayur dan daging kotor bekas orang lain. Suasana restoran yang sunyi hanya dipecahkan oleh suara hujan yang menderas di balik jendela kaca, dan isak tangis dua manusia yang sangat berbeda kelas sosialnya, namun menemukan resonansi di dalam luka kemanusiaan yang sama. Rahasia telah terungkap, penderitaan yang tersembunyi telah terbongkar. Tetapi, hal itu justru membuka sebuah jurang dalam di pikiran Ibu Lestari. Ia tahu ia tidak bisa hanya duduk di sini meneteskan air mata sia-sia, tidak bisa hanya bersimpati dengan kata-kata kosong. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri situasi kemiskinan tragis di kampung halaman karyawannya. Baru dengan begitu hatinya bisa tenang. Malam itu, langit Jakarta masih terang oleh lampu-lampu neon warna-warni, tetapi di kamar tidur mewahnya, Ibu Lestari terus bolak-balik tak bisa memejamkan mata. Di usia ini,
Seharusnya ia bisa makan enak dan tidur nyenyak, menikmati hasil jerih payahnya berpuluh tahun di dunia bisnis. Namun kisah penuh air mata dari karyawannya yang bernama Bayu terus terngiang di telinganya, menempel di benaknya seperti benang kusut yang tak bisa diurai. Dengan naluri seorang pebisnis yang sudah asam garam menghadapi kerasnya dunia, Ibu Lestari bukanlah orang yang mudah percaya begitu saja pada cerita-cerita yang mengiris hati. Bukan karena ia kejam atau curigaan, tetapi masyarakat sekarang ini emas dan loyang sudah bercampur aduk, penipuan canggih ada di mana-mana yang memaksa orang untuk tetap waspada. Namun firasatnya mengatakan bahwa air mata keputusasaan pemuda itu 99% adalah nyata. Meski begitu, mendengar ratusan kali tak sama dengan melihat sekali. Ia memutuskan harus melihat sendiri kondisi keluarga Bayu agar tahu seberapa tragis sebenarnya situasinya. Dari situlah ia akan tahu bagaimana cara turun tangan membantu. Dengan tuntas, keesokan paginya, Ibu Lestari menelepon Pak Joko, sopir tua yang telah mengabdi pada keluarganya selama lebih dari 10 tahun. Pak Joko adalah mantan anggota TNI, sifatnya tenang, berhati-hati, dan sangat mengerti keinginan majikannya. Menerima perintah, ia diam-diam menyalakan mesin mobil SUV tinggi, membawa Ibu Lestari keluar dari pengapnya ibu kota, menuju langsung ke wilayah dataran kering di Gunung Kidul, Yogyakarta. Di dalam mobil, Ibu Lestari hanya diam menatap keluar jendela. Jalan tol yang mulus tak lama kemudian tertinggal di belakang, digantikan oleh jalan provinsi, yang dipenuhi lubang menganga dan berbatu. Semakin masuk ke pelosok desa yang miskin, jalanan semakin sempit, berkelok-kelok bak sarang laba-laba. Harus diakui, jalanan di desa sekarang memang banyak yang sudah dibeton, tapi sama sekali tidak ada rambu lalu lintas yang memadai. Suara aplikasi navigasi Google Maps yang sok pintar di ponsel, yang di kota selalu memberi petunjuk dengan tepat. Begitu sampai di sini malah angkat tangan. Suara itu terus mengoceh, menyuruh belok kanan, belok kiri, berputar-putar, hingga akhirnya mengarahkan mobil mewah itu lurus menuju parit irigasi sawah. Tepat di depan mobil, segerombolan bebek sedang berenang santai menghalangi jalan. Pak Joko berkeringat dingin, sambil memundurkan mobil ia bergumam. Itulah, Bu, kalau percaya sama suara mbak-mbak di internet ini, ujung-ujungnya kita cuma diajak turun ke sawah membajak bareng kerbau. Ibu Lestari yang mendengar itu pun tersenyum getir. Akhirnya kedua orang itu terpaksa menurunkan kaca mobil, menggunakan cara paling klasik, bertanya arah lewat mulut. Orang desa sangat bersahaja. Kakek nenek yang giginya sudah ompong mengunyah, sirih tidak mengerti konsep nomor rumah atau nama jalan ala kota. Ketika Pak Joko menanyakan rumah Pak Supardi nama bapaknya Bayu di berkas lamaran seorang, nenek dengan antusias menunjuk, Bapak lurus saja, lewatin tumpukan jerami paling gede punya Pak RT, terus belok kanan pas di tempat anjing belang yang suka menggonggong. Nanti kalau lihat rumah berdinding anyaman bambu yang atapnya ditutupi terpal biru robek-robek, nah itu rumahnya. Sesuai dengan petunjuk ala desa itu, mobil berhenti di depan sebuah gang kecil yang berlumpur setelah hujan semalam. Ibu Lestari menyuruh Pak Joko mematikan mesin dan menunggu di ujung gang, sementara ia sendiri melipat ujung celananya dan berjalan hati-hati ke dalam. Pemandangan yang tersaji di depan matanya membuat dadanya sesak. Berbeda jauh dengan rumah-rumah tembok permanen yang berdiri kokoh di pinggir jalan utama, di ujung gang tersebut terselip sebuah rumah berukuran kecil yang reot. Dinding anyaman bambunya sudah jebol di beberapa bagian, memperlihatkan tumpukan batu bata yang rapuh, atap genteng, berlumutnya tampak miring bergeser. Banyak tempat yang bocor hanya ditutupi, sementara dengan lembaran plastik terpal yang sudah robek-robek diterjang panas dan hujan. Di sekeliling rumah, rumput liar tumbuh subur, memancarkan aura kesunyian dan keterpurukan yang membuat bulu kuduk berdiri. Belum buru-buru masuk, Ibu Lestari menghampiri pagar kembang sepatu rumah tetangga. Di sana ada seorang wanita berusia 60-an mengenakan pakaian batik pudar yang sedang sibuk menyapu daun kering. Melihat ada orang asing berpakaian mewah melongok, wanita itu menghentikan sapunya, menyipitkan mata, menyelidiki. Ibu Lestari dengan sopan tersenyum, memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari perusahaan restoran tempat Bayu bekerja. Ia mengatakan bahwa kebetulan sedang dinas melewati daerah ini, jadi mampir untuk menjenguk keluarga, karyawan dan melihat kemungkinan memberikan bantuan untuk keluarga kurang mampu. Mendengar nama Bayu dan tahu bahwa ini adalah bosnya yang datang berkunjung, wanita tetangga bernama Bu Ningsih itu tiba-tiba menjatuhkan sapu lidinya ke tanah. Matanya memerah, berkedip-kedip menahan laju air mata yang siap tumpah. Ya Allah Gusti, bosnya Bayu sampai jauh-jauh dari ibu kota ke pelosok ini? Syukur alhamdulillah buat keluarga itu. Tapi semuanya sudah terlambat, Bu.
Bu Ningsih menepuk pahanya. Suaranya seperti orang meratap. Ibu Lestari terkejut, melangkah mendekat, firasat buruk melintas di benaknya. Terlambat bagaimana maksud ibu? Apakah penyakit ibunya Bayu bertambah parah? Padahal Bayu bercerita setiap bulan selalu rutin mengirim uang, agar ibunya bisa cuci darah. Bu Ningsih menarik lengan bajunya untuk menghapus air mata, menghela napas panjang, dan dengan suara tersendat-sendat yang hancur, ia menceritakan kebenaran kejam yang selama ini dikubur oleh keluarga Bayu. Ternyata, uang 5 juta rupiah yang dikirim Bayu dengan cara menahan lapar, memakai baju usang, dan mengais sisa makanan setiap bulan, sejak lama sudah tidak digunakan untuk membeli harapan hidup ibunya lagi. Penyakit gagal ginjal, stadium akhir biayanya luar biasa mahal. Pada masa-masa awal, keluarga yang kehabisan uang ini terpaksa meminjam uang panas dari rentenir di kabupaten. Bunga pinjaman harian dari rentenir di kampung ini, bunga beranak bunga, jauh lebih cepat daripada babi tetangga yang beranak. Tiba-tiba saja, utang pokok yang puluhan juta membengkak menjadi utang raksasa yang mencekik seluruh keluarga. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah masalah utang. Lebih dari sebulan yang lalu, ada orang kampung yang merantau ke Jakarta menjadi kuli bangunan, kebetulan lewat di dekat kawasan restoran pada tengah malam dan melewati daerah kos-kosan kumuh itu. Orang itu tanpa sengaja melihat Bayu, yang kurus kering, seperti tengkorak hidup, sedang menunduk mengorek-ngorek tong sampah, memungut sisa sayur dan daging basi yang dibuang orang, lalu menjejalkannya ke mulut dengan rakus. Cerita memilukan itu pun sampai ke telinga sang ibu yang terbaring sakit di kampung. Ibu coba pikir, ibu mana di dunia ini yang sanggup menahan rasa sakit melihat anak laki-lakinya sendiri harus makan makanan sisa orang demi memungut uang receh untuk menyelamatkan nyawanya? Bu Ningsih terisak, kedua tangannya gemetar. Begitu ibunya dengar berita itu, dia membenturkan kepalanya ke tembok dan menangis seperti orang gila. Dia bilang ke suaminya, Bayu makan sampah buat cari uang cuci darahku. Berarti darah yang mengalir di tubuhku sekarang adalah air mata dan kehinaan anakku. Aku nggak mau berobat lagi. Hidup kayak begini, mending aku mati saja biar anakku nggak sengsara. Sejak hari itu, ibu Bayu mogok makan sepenuhnya, menolak segala jenis obat, dan dengan tegas menolak dibawa ke rumah sakit untuk cuci darah. Ia memaksa suaminya, yang cacat untuk menggunakan seluruh uang yang dikirim Bayu demi membayar bunga, dan mencicil utang pokok kepada para rentenir. Harapannya, sebelum ia menutup mata selamanya, utang itu akan berkurang sehingga putra sematawayangnya tidak akan diburu dan dibunuh oleh para preman itu. Setiap kali Bayu menelepon, menanyakan kabar, kedua orang tuanya menelan air mata, berpura-pura tertawa, ceria, berbohong bahwa ibunya makan dan tidur dengan nyenyak. Mereka bilang, dokter memuji kondisinya yang semakin membaik. Mereka bersandiwara begitu pintar, hingga sang anak berbakti yang berjarak ratusan kilometer itu sangat yakin bahwa pengorbanan diam-diamnya telah membuahkan hasil. Mendengar hal ini, kaki Ibu Lestari serasa lemas, tak lagi mampu berdiri tegak. Ia terhuyung berpegangan pada pagar kembang sepatu, dadanya terasa nyeri seperti ditusuk ribuan jarum. Kenyataan ini terlalu kejam, jauh melampaui imajinasinya. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri, lalu dengan langkah berat berjalan perlahan menuju rumah reot tersebut. Pintu kayu utamanya tertutup rapat, hanya ada satu jendela kayu rapuh yang sedikit terbuka untuk membiarkan angin masuk. Ibu Lestari berjinjit mendekati jendela itu dan mengintip ke dalam. Cahaya redup yang masuk dari celah atap, bocor menyinari sebuah pemandangan yang teramat sangat menyedihkan dan menghantui. Sebuah pemandangan yang mungkin seumur hidup tak akan pernah bisa ia lupakan. Di dalam kamar yang gelap, tercium bau menyengat dari jamu murahan bercampur bau apak tanah lumpur. Sebuah ranjang bambu berbunyi derit pelan menempel di dinding tanah. Di atas ranjang, Ibu Bayu terbaring kaku, tubuhnya rusak bagaikan lampu, minyak yang hampir kehabisan bahan bakar, siap padam diembus angin kencang. Karena tidak cuci darah selama lebih dari sebulan, tubuhnya menumpuk cairan, bengkak dari wajah hingga kaki dan tangan. Kulitnya pucat, ungu kehitaman, dan kusam. Namun, yang membuat hati Ibu Lestari hancur berkeping-keping adalah tindakan wanita malang itu. Untuk menahan rasa sakit yang menusuk hingga ke sumsum tulang, akibat racun yang menumpuk menghancurkan organ dalamnya, Ibu Bayu sedang menggigit erat sebuah kain lap usang di mulutnya. Kedua rahangnya terkatup rapat, hingga berdarah, matanya tertutup rapat berkerut, keringat bercucuran seperti mandi, namun ia sama sekali tidak mengeluarkan rintihan sedikit pun agar tetangga tidak mendengarnya. Di samping tempat tidur, sang bapa yang punggungnya membungkuk parah akibat saraf terjepit sedang berlutut di lantai tanah yang dingin. Dua tangannya yang kasar dan pecah-pecah gemetar saat memijat kaki istrinya yang bengkak parah. Air mata dari pria yang menjadi tulang punggung keluarga ini jatuh bercucuran, menetes ke atas tikar pandan yang sudah koyak. Ia menangis terseduh-seduh,
suaranya serak tersangkut di tenggorokan. Bu, ibu tahan sedikit lagi ya bu, kalau ibu ninggalin bapak dan anak kita, sekarang? Gimana Bayu bisa hidup, bu? Apa aku telepon Bayu aja biar dia pulang lihat ibu untuk terakhir kalinya? Mendengar nama anak laki-lakinya disebut, sang ibu tiba-tiba meronta pelan, berusaha melepaskan kain lap berdarah dari mulutnya, berbisik dengan suara yang terputus-putus, napasnya lemah layaknya seutas sutra tipis yang hampir putus. Jangan telepon dia. Jangan suruh dia kirim uang lagi. Suruh dia simpan uangnya, biar dia bisa beli soto atau nasi yang hangat buat makan. Mohon pak, bilang aja aku sehat. Belum selesai ia bicara, wanita itu kembali kejang ringan, buru-buru menggigit kain lap itu lagi. Terus berjuang melawan maut yang perlahan-lahan merenggut nyawanya. Di luar jendela, ruang seakan membeku. Semua kekuatan, ketegaran, dan sifat dingin seorang wanita direktur yang biasa membentak belasan supplier tanpa berkedip, kini sirna sepenuhnya. Ibu Lestari menutup mulutnya erat-erat agar tidak mengeluarkan suara isak tangis. Air matanya berlomba-lomba tumpah, membasahi kedua pipinya. Ia menangis bukan hanya karena kasihan pada takdir hidup orang yang tidak beruntung, melainkan juga karena keagungan cinta seorang ibu yang begitu menyakitkan. Sang anak rela mengais sampah demi menyelamatkan ibunya, dan sang ibu, karena terlalu menyayangi anaknya, menahan diri memeluk kematian yang paling menyakitkan demi dirinya. Kebenaran yang telanjang dan kejam ini telah menghantam keras jiwa wanita yang telah melewati separuh perjalanannya ini, membuatnya menyadari bahwa di balik recehan yang memilukan, itu terdapat gunung cinta kasih sayang yang luar biasa besar dan heroik. Tak bisa lagi hanya berdiri kaku seperti patung batu walau sedetik pun. Ibu Lestari mengangkat tangannya mengusap jejak air mata asin di pipinya, dengan tegas mendorong pintu kayu yang rapuh itu dan melangkah masuk. Suara engsel, berkarat berderit keras memecah keheningan ruangan yang sunyi dan sesak itu. Sang bapak terlonjak kaget, buru-buru melepaskan pijatannya dari kaki istrinya, yang bengkak, matanya menatap nanar wanita asing berpakaian mewah yang tiba-tiba menyerbu masuk ke rumahnya bak jatuh dari langit. Aura kewibawaan dan ketegasan seorang bos bisnis kini telah kembali pada Ibu Lestari, melenyapkan kebingungan awalnya. Ia tidak bertele-tele dengan sapaan basa-basi, melainkan berjalan lurus ke samping ranjang bambu, menggenggam tangan dingin dan membiru milik sang ibu malang. Bapak jangan takut, saya bosnya Bayu, di Jakarta. Saya sudah tahu semua ceritanya. Sekarang bukan waktunya menangis atau menutupi semuanya. Nyawa orang adalah yang paling utama. Ibu Lestari berbicara dengan suara jelas, volumenya cukup terdengar namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Selesai bicara, ia langsung berbalik ke jendela, berteriak memanggil sopirnya yang menunggu di ujung gang. Pak Joko, cepat telepon ambulans RSUD ke sini. Cepat, telat 1 menit saja nyawa orang bisa melayang. Sang bapak yang mendengar kata ambulans, dengan panik mengibaskan tangannya, wajah tuanya memucat karena ketakutan. Aduh ibu bos, keluarga kami nggak punya uang buat ke rumah sakit lagi. Uang kiriman Bayu sudah terlanjur saya pakai buat bayar utang. Kalau sekarang ke rumah sakit terus kami diusir, malunya luar biasa, Bu. Biar istri saya meninggal di rumah saja. Uang bukan masalah saat ini, anggap saja saya keluarga bapak sendiri. Selama ada saya di sini, siapa yang berani mengusir kalian? Bentak Ibu Lestari dengan halus, matanya yang tajam menyapu wajah pria yang putus asa itu. Apa bapak tahu bagaimana Bayu hidup di Jakarta demi mencari uang buat bapak dan ibu? Dia memungut sampah makanan, memakan makanan sisa. Dia menjual nyawanya dan harga dirinya demi bapak dan ibu. Kalau sekarang ibu ini meninggal, apa bapak pikir? Bayu masih sanggup hidup? Kematian istrinya bapak akan ikut membunuh hidup anak, laki-laki bapak. Bangun, cepat siapkan baju-bajunya. Perkataan Ibu Lestari seperti sember air dingin yang disiramkan langsung ke wajah sang bapak, membuatnya tersadar dari keputusasaan yang menggelapkan pikirannya. Dengan tubuh gemetar ia berdiri, air mata bercucuran, buru-buru meraih beberapa helai baju usang, dan menyejalnya ke dalam kantong plastik. Kresek. Belum sampai 30 menit kemudian, suara sirene ambulans telah merobek ketenangan desa miskin tersebut. Tim medis dengan cepat memindahkan sang ibu yang sudah setengah sadar ke atas tandu darurat, memasang tabung oksigen, lalu melesat pergi. Di dalam mobil, Ibu Lestari menggunakan ponselnya menelepon langsung Direktur Rumah Sakit Provinsi, RSUP Dr. Sarjito di Yogyakarta, yang kebetulan ia kenal dari kegiatan amal di masa lalu. Ia meminta disiapkan ruang gawat darurat dengan fasilitas terbaik, sekaligus memberikan jaminan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit menggunakan rekening pribadinya. Berkat campur tangan yang cepat dan tegas itu, Ibu Bayu langsung dimasukkan ke ruang cuci darah darurat sesampainya di sana. Dokter kepala bagian menggelengkan
kepala dan berkata, kalau telat setengah hari saja, racun sudah meracuni otak, gagal multi-organ, dan obat dewa sekalipun tak akan bisa menolongnya. Mendengar ucapan itu, sang bapak yang duduk di luar lorong langsung sujud ke lantai, menangkupkan tangan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, serta bersyukur pada wanita yang muncul layaknya malaikat penolong di dunia nyata ini. Tetapi ceritanya belum berhenti sampai di situ. Akar dari tragedi ini masih teronggok di sana. Kawanan rentenir lintah darat. Saat Ibu Bayu sudah melewati masa kritis dan sedang beristirahat di ruang perawatan VIP, Ibu Lestari meminta Pak Joko menemani sang bapak. Sementara, dirinya meminjam sepeda motor dari satpam rumah sakit, membonceng kepala desa, untuk kembali ke desa miskin itu demi menyelesaikan masalah sampai tuntas. Di dunia ini, para lintah darat yang mengisap darah orang lewat kertas utang, berbunga mencekik biasanya sangat beringas terhadap orang miskin yang tak berdaya, namun akan gemetar ketakutan saat berhadapan dengan orang yang punya uang dan kekuasaan. Ibu Lestari mengatur pertemuan dengan mereka di warung kopi depan desa. Ketika beberapa preman bertato dengan wajah garang mengeluarkan buku utang dan mulai bertingkah kasar, Ibu Lestari hanya dengan dingin melemparkan segepok uang tunai tebal ke atas meja. Terdengar suara bantingan uang yang berat. Ini seluruh uang pokok pinjaman keluarga Pak Supardi dari kalian. Bunga beranak. Bunga selama setahun ini, anak mereka sudah bekerja setengah mati melunasinya, bahkan sudah jauh melampaui aturan bunga yang legal menurut hukum. Suara Ibu Lestari terdengar lantang dan tajam. Tatapan matanya mengiris setajam silet, membuat nyali para preman desa itu ciut seketika. Saya adalah direktur sebuah perusahaan besar di Jakarta. Utang pokok sudah lunas. Robek kertas utang itu. Mulai detik ini kalian dilarang menampakkan wajah dan mengganggu keluarga ini. Lagi, kalau kalian mau main keras, saya siap panggil pengacara perusahaan dan lapor ke Polda DIY untuk membongkar jaringan pinjol dan rentenir ilegal kalian. Ini, nanti kalian malah bisa makan gratis di penjara, gak perlu capek-capek, nagih utang lagi. Melihat segepok uang dalam jumlah besar, ditambah nada bicara Ibu Lestari yang jelas bukan orang sembarangan, mereka pun buru-buru menciut bagai anjing, dikebunkan petasan. Ada uang ada barang. Kertas perjanjian utang yang penuh, darah dan air mata itu dirobek hingga hancur berkeping-keping, beterbangan, tertiup angin. Beban bertonton yang menindih bahu keluarga Bayu selama ini, dalam sekejap telah disingkirkan oleh welas asih dan tindakan tegas dari orang asing. Sore keesokan harinya, Ibu Lestari telah kembali ke Jakarta. Suasana di restoran, rasa Nusantara masih sibuk dan hiruk-pikuk seperti hari-hari biasa. Ketika ia melangkah masuk ke lobi, sosok pertama yang dicari matanya adalah figur kurus, Bayu. Pemuda itu masih tekun membawa tumpukan piring yang menjulang tinggi, keringatnya bercucuran membasahi punggung seragamnya yang usang. Menunggu hingga jam sibuk makan siang berlalu, Ibu Lestari menyuruh koki memasak semangkuk sop buntut spesial. Daging buntut sapinya dipotong besar-besar, kuah, kaldunya bening dan berbau sangat harum, ditaburi banyak irisan daun bawang dan merica putih. Ia lalu menyuruh seseorang memanggil Bayu naik ke ruang kerjanya, di lantai 2. Saat pintu terbuka, Bayu masuk dengan ekspresi gugup dan takut seperti biasanya. Ia menundukkan wajah, kedua tangannya meremas ujung baju. Tetapi ketika ia mendongak, yang menghantam pandangannya bukanlah surat peringatan atau tatapan marah bosnya, melainkan semangkuk sop buntut yang asapnya mengepul hangat, tersaji rapi di atas meja kaca, berdampingan dengan segelas es teh manis. Duduklah, nak, Ibu Lestari tersenyum penuh kasih, menunjuk ke sofa kulit yang empuk. Habiskan sop buntut ini, baru kita bicara. Mulai hari ini dan seterusnya, Ibu melarang keras kamu melewatkan waktu makan, dan Ibu larang kamu mendekati area tong sampah di belakang dapur lagi. Kamu manusia. Kamu berhak memakan makanan yang bersih dan layak. Mata Bayu membelalak kaget, belum paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Maaf Bu, saya nggak berani, saya sudah kenyang. Ia tergagap, hendak menolak karena kebiasaannya yang sangat hemat. Tetapi Ibu Lestari sudah melangkah maju dan menekan pundaknya agar ia duduk di sofa. Kamu tidak perlu lagi memeras keringat menghitung setiap receh untuk dikirim ke kampung. Kemarin Ibu sudah pergi langsung ke Gunung Kidul. Ibu sudah membawa ibumu ke RSUD, membayar lunas semua biaya perawatannya agar dia bisa rutin cuci darah dan mendapatkan obat terbaik. Bapakmu sedang menjaga ibumu di sana, sekarang. Kesehatan ibumu sudah melewati masa kritis, dan soal preman rentenir, di kampung itu, Ibu juga sudah membayar lunas utang pokoknya dan memberi peringatan pada mereka. Surat utang sudah dirobek. Mulai sekarang, keluargamu sudah tidak punya utang sepeser pun pada siapapun di luar sana. Setiap kata dan kalimat yang meluncur dari bibir Ibu Lestari terdengar seperti ledakan petir di telinga Bayu.
Tapi itu bukan petir tanda bahaya, melainkan petir yang merobek awan hitam pekat, membawa cahaya matahari paling terang yang pernah ia lihat selama 2 tahun terakhir. Mulut Bayu ternganga, matanya terbelalak menatap lekat-lekat wajah keibuan sang direktur. Butuh waktu cukup lama bagi otak pemuda itu memproses informasi yang begitu masif tersebut. Ketika ia menyadari bahwa ini bukanlah sebuah mimpi, bibirnya mulai bergetar hebat, dan air mata yang sejak tadi tertahan tiba-tiba tumpah ruah bagaikan bendungan yang, ya bul. Pemuda itu merosot dari sofa empuk tersebut, menjatuhkan diri berlutut di lantai kayu, kedua tangannya memeluk kaki Ibu Lestari sambil menangis meraung-raung. Ibu, kebaikan ibu ini. Saya tidak tahu harus membalasnya dengan apa. Saya bersujud pada ibu. Ibu ini ibarat malaikat yang dikirim Tuhan untuk keluarga saya. Bayu menangis hingga suaranya serak. Tetesan air mata, panasnya membasahi ujung celana bahan sang direktur wanita. Semua penderitaan, segala rasa hina saat harus memungut sampah makanan bekas, segala ketakutan akan bayang-bayang kematian ibunya yang sudah di depan mata. Kini sirna larut bersama aliran air matanya. Ibu Lestari pun tak kuasa menahan haru, ujung matanya terasa perih. Ia membungkuk, menggunakan kedua tangannya yang lembut namun penuh tekad untuk menarik Bayu berdiri. Laki-laki yang kepalanya menengadah ke langit dan kakinya menginjak bumi, tidak boleh sembarangan berlutut sujud pada manusia. Kamu tidak perlu membalas kebaikan ibu dengan uang. Ibu menolongmu karena ibu sangat menghargai hati baktimu sebagai seorang anak. Dan ibu sangat sedih melihat pemuda sebaik kamu harus menginjak-injak harga dirinya karena nasib yang buruk. Uang yang ibu keluarkan untuk menolong ibumu, akan ibu potong pelan-pelan dari gajimu dalam beberapa tahun ke depan. Mulai bulan depan, ibu akan mengangkatmu menjadi kepala pelayan, supervisor, dan gajimu akan dinaikkan sedikit. Tapi, dengan satu syarat, kamu harus makan dengan layak, memakai baju yang pantas, dan menjaga kesehatanmu agar kamu punya tenaga untuk merawat orang tuamu yang sudah menua. Mumpung masih muda, hiduplah dengan cara yang pantas, kamu mengerti? Mendengar nasihat yang begitu syarat akan kasih sayang manusia itu, Bayu hanya bisa mengangguk cepat. Kedua tangannya menerima mangkuk sop buntut panas itu, sementara air matanya masih terus mengalir tanpa henti. Untuk pertama kalinya, setelah sekian bulan hidup seperti di neraka, ia baru benar-benar menikmati makanan enak yang sesungguhnya. Setiap gigitan daging buntut sapi yang empuk, setiap tegukan kuah yang gurih masuk ke lambungnya, membawa serta kehangatan, cinta kasih umat manusia yang berhasil mengusir hawa dingin, serta aroma amis, dari sisa-sisa nasi sampah di sudut yang gelap itu. Kisah tentang Bayu kemudian secara halus dibagikan oleh Ibu Lestari kepada seluruh karyawan restoran dalam sebuah rapat internal. Tidak ada satupun yang melontarkan sindiran atau ejekan bahwa pemuda itu kikir lagi. Sebaliknya, hanya ada tatapan penuh hormat dan tepukan di bahu yang tulus menyemangati. Anak-anak muda yang dulu pernah menertawakannya, kini secara sukarela patungan membelikan baju baru, ada yang menyumbang kemeja, ada yang memberikan sepatu olahraga bekas, tapi masih bagus agar sang supervisor baru mereka ini terlihat lebih rapi. Cahaya kepedulian dan kasih sayang sesama manusia telah menyinari sudut-sudut paling gelap, membangkitkan fitrah kebaikan dasar di dalam setiap jiwa, dan membuka lembaran baru yang lebih cerah bagi nasib seseorang yang pernah dipaksa ke jurang keputusasaan. Saudara sekalian, kisah mengenai pemuda yang memakan sisa sampah demi memberikan kesempatan hidup bagi ibu tuanya telah usai. Namun, gaungnya pasti akan terus membekas dalam jiwa kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, di mana harta dan materi seringkali menutupi kepribadian, sesungguhnya selalu ada pengorbanan yang sunyi, yang begitu hebat hingga memaksa kita meneteskan air mata. Kita seringkali dengan mudah menghakimi orang lain dari penampilan luarnya, dari tindakan aneh mereka. Namun lupa bahwa di balik setiap nasib yang berat, di balik setiap perhitungan yang pelit itu, mungkin ada beban besar keluarga, dan mungkin ada nyawa orang-orang yang sangat mereka cintai. Cinta seorang ibu dan bakti seorang anak tidak selalu harus dirajut dengan kata-kata manis yang indah. Terkadang ia harus dibayar dengan keringat, air mata, dan bahkan perendahan diri yang paling memalukan. Melalui cerita ini, kita tiba-tiba menyadari betapa ajaibnya kekuatan welas asih. Sebuah tatapan empati, uluran tangan yang tepat pada waktunya bagaikan api, unggun di malam musim dingin, mampu membangkitkan kehidupan, menyelamatkan keluarga yang sedang tenggelam dalam keputusasaan. Kehidupan ini sudah dipenuhi begitu banyak luka. Mohon jangan taburi garam di atasnya dengan sikap apatis atau prasangka buruk. Bukalah hati kita lebar-lebar untuk memaafkan, untuk memahami, dan untuk mencintai lebih banyak lagi. Karena pada akhirnya, uang, tahta, dan ketenaran akan kembali menjadi debu. Hanya nilai-nilai kemanusiaan, cinta kasih yang paling jujur dan sederhana itulah yang akan abadi,
menjadi cahaya penerang bagi jiwa kita untuk menemukan pelabuhan yang damai.